Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, sebelumnya saya mau tanya, kira-kira di sini tadi sudah pada sarapan atau belum? Sudah ya. Terus tadi sarapannya apakah menggunakan roti ataukah dengan nasi? Oke, kalau menggunakan roti berarti ini masih menggunakan kebudayaan Eropa ya di Indonesia. Nah, nggak apa-apa. Oke, selain ada sarapan dengan roti atau sereal yang merupakan bukan budaya Indonesia, gitu, budaya Eropa. Nah, mungkin teman-teman di sini kalau makan, apakah juga masih menggunakan hidangan pembuka, menu utama dan menu penutup? Kalau iya, berarti juga masih menggunakan kebudayaan bangsa Barat. Nah, enggak apa-apa. Namanya Ristoffel ya, penyajian makanan dengan 3 tahapan, tahap pembuka, penutup sama menu tahap menu pembuka, menu utama sama menu penutup. Ya, namanya Ristoffel merupakan tradisi makan kebudayaan bangsa Barat. Nah, tapi nggak apa-apa ini ya. Oke, sama seperti yang saya bilang tadi, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dampak adanya penjajahan bangsa Barat di Indonesia. Salah satunya tadi ya, adanya Ristoffel, budaya makan ala Barat. Nah, nggak apa-apa, itu budayanya itu juga bukan budaya yang negatif ya, kalau diterapkan juga tidak apa-apa. Jadi, dampak penjajahan bangsa Barat di Indonesia ini tidak selalu negatif, tapi ada yang positif juga yang dapat kita ambil manfaatnya gitu. Memang banyak sih kemiskinan, kemelaratan, kesengsaraan, tapi ternyata ada dampak positifnya juga. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas dampak di bidang sosial, budaya, dan juga di bidang pendidikan. Nah, seperti apa? Langsung saja, yang pertama adalah di bidang sosial. Nah, di bidang sosial, yang pertama adalah lunturnya feodalisme. Kalau pertemuan minggu lalu sudah kita bahas di bidang politik sama bidang ekonomi. Nah, di bidang sosial ini juga masih ada kaitannya ya, yaitu lunturnya feodalisme. Nah, kalau sebelum datangnya bangsa Barat di Indonesia, pemerintahan di Indonesia ini diatur atau masih banyak kerajaan-kerajaan yang berdiri. Jadi sistem pemerintahannya sistem kerajaan atau kesultanan. Tapi semenjak datangnya bangsa Barat di Indonesia, sistem kerajaan dihapuskan, mulai diganti dengan sistem pemerintahan yang lebih modern. Dan juga sistem pemerintahan tunggal terpusat. Sama seperti sekarang, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan yang terpusat, presidensial, dengan presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negaranya. Nih, itu ya, dampaknya adalah lunturnya feodalisme. Yang kedua adanya berkembangnya stratifikasi sosial. Jadi, semenjak datangnya bangsa Barat di Indonesia, stratifikasi sosial ini mulai diatur dalam namanya Undang-Undang Ketatanegaraan. Kurang lebih tahun 1927 ada Undang-Undang Ketatanegaraan yang mengatur kedudukan kebangsaan di Indonesia. Nah, ada 3 golongan. Yang pertama, golongan Eropa atau golongan bangsa Barat. Jadi orang-orang Eropa di Indonesia ini menempati tingkat stratifikasi sosial yang paling tinggi, sehingga bangsa Barat itu biasanya menjadi kayak trendsetter budaya, trendsetter apapun, dari segi pakaian, segi budaya, segi omongan, menjadi trendsetter bagi golongan-golongan lainnya. Bahkan sampai sekarang ini kita masih mengenal namanya jas ya. Nah, pakaian jas atau mungkin gaun atau mungkin rok, blues itu merupakan pakaian khas orang-orang Barat. Tapi di Indonesia masih kita gunakan sampai sekarang. Dampaknya itu ya. Oke. Selain golongan Eropa di golongan pertama, golongan kedua itu ada golongan timur asing. Biasanya itu orang-orang Tiongkok atau orang-orang Arab atau orang-orang India, bangsa-bangsa timur yang ada di Indonesia. Biasanya kan pedagang ya, banyak pedagang dari timur yang menetap di Indonesia. Nah, itu menempati golongan kedua. Kemudian golongan ketiga adalah golongan pribumi, yaitu golongan orang-orang Indonesia asli gitu. Nah, golongan pribumi pun juga masih digolongkan lagi biasanya. Ada golongan bangsawan dari kerajaan, ada golongan menengah itu golongan kayak pedagang, itu golongan menengah. Kemudian golongan terakhir paling bawah adalah rakyat jelata. Nih, itu adalah stratifikasi sosial yang berkembang pada masa pendudukan Eropa di Indonesia.
Kemudian yang ketiga adanya pertumbuhan dan perpindahan penduduk yang cukup pesat. Nah, pertumbuhan yang sangat pesat di Jawa ya, bahkan sampai sekarang pun juga Jawa juga sangat pesat sekali. Karena memang pada waktu masanya kolonialisme imperialisme, Jawa merupakan pusat administrasi dari kegiatan kolonialisme imperialisme bangsa barat di Indonesia. Bahkan sampai sekarang pun Jawa juga penuh ya karena sebagai pusat administrasi gitu. Sehingga padat sekali di daerah Jawa. Kemudian ada perpindahan penduduk pada masa penjajahan bangsa Barat, mulailah ada perpindahan penduduk. Nah, salah satu dampak dari politik etis. Masih ingat kebijakan politik etis ada 3? Yang pertama adalah di bidang edukasi atau pendidikan. Yang kedua di bidang migrasi. Yang ketiga di bidang irigasi. Nah, di bidang migrasi atau perpindahan penduduk mulai diterapkan pada masa politik etis ini, walaupun juga masih untuk kepentingan bangsa Barat ya, karena memang penduduk yang dipindahkan itu dipindahkan di tempat perkebunannya Belanda biasanya itu. Jadi mulai adanya perpindahan penduduk atau pemerataan penduduk di sini. Itu tadi ada 3 di bidang sosial, walaupun selain itu juga masih banyak dampak lainnya di bidang sosial, mungkin bisa disebutkan sendiri ya secara mandiri. Kemudian yang kedua adalah di bidang kebudayaan. Nah, di bidang budaya ini diantaranya adalah di bidang agama. Nah, di Indonesia ada 5 agama yang diakui. Apa aja agamanya yang diakui di Indonesia? Oke, dan salah 2 di antaranya adalah 2 Kristen. Ada Kristen Protestan dan juga Kristen Katolik di Indonesia yang diakui. Nah, agama Kristen Protestan maupun Kristen Katolik di Indonesia ini yang membawa dan menyebarkan adalah bangsa Barat di Indonesia. Ada bangsa Spanyol, Portugis, dan juga bangsa Belanda yang menyebarkan agama di Indonesia. Kalau Kristen Protestan itu bangsa Spanyol dan Portugis, sedangkan Kristen Katolik adalah bangsa Belanda yang membawanya. Untuk saat ini juga masih banyak ya pengaruh bangsa Barat di bidang agama. Misalnya banyak masyarakat kita, teman-teman kita di daerah Indonesia Timur, khususnya di Nusa Tenggara maupun di Maluku, itu banyak yang menganut agama Kristen gitu, karena memang dampak dari penjajahan bangsa Portugis di Indonesia. Sebab bangsa Portugis maupun Spanyol itu misi gospel atau menyebarkan agamanya sangat kental ya dibanding dengan bangsa Belanda. Kalau bangsa Belanda mungkin misi gospel ini agak di nomor 3 kan dibandingkan dengan misi mencari kekayaan maupun mencari emas ini gitu. Nih, yang kedua adalah di bidang arsitektur. Kalau teman-teman ini berjalan-jalan ke Solo ya, di Solo, terus jalan-jalan ke daerah Benteng. Nah, di depan Benteng itu ada bangunan khas Bank Indonesia, maupun di sebelah utaranya ada kayak gereja itu ya, itu khas banget bangunan indisnya. Jadi bangunan indis ini adalah bangunan perpaduan antara gaya arsitektur Indonesia dengan gaya arsitektur Belanda. Nih, nah gaya indis ini menjadi gaya khas peninggalan bangsa Belanda di Indonesia gitu. Entah kalau teman-teman jalan-jalan ke Jalan Slamet Riyadi itu ada Loji Gandrung, ada bangunan-bangunan di sekitar kiri kanan itu banyak sekali bangunan-bangunan indis yang masih bertahan sampai sekarang. Mungkin bisa main-main ke sana, bisa lihat-lihat bangunannya itu ya. Kemudian di bidang bahasa juga banyak serapan-serapan bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Portugis maupun bahasa Belanda. Contohnya mungkin teman-teman ini ya, kata bendera. Nah, kata bendera ini serapan dari bahasa Portugis, bendeira, itu sama artinya bendera. Nih ya. Kemudian kalau ini meja juga ada hasil dari serapan bahasa Portugis. Lalu ada mentega. Nah, mentega juga dari serapan bahasa Portugis. Kemudian kalau dari serapan bahasa Belanda itu ada handuk. Nah, handuk itu dari bahasa Belanda. Kemudian ada bioskop. Nah, bioskop itu juga dari bahasa Belanda. Kemudian ada baskom. Baskom itu juga dari serapan bahasa Belanda. Selain itu juga ada banyak sekali bahasa-bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa itu juga menggunakan serapan-serapan bahasa Portugis maupun bahasa Belanda di Indonesia. Silahkan dicari nanti kata-katanya. Masih banyak sekali kosakatanya ya. Nih,
Kemudian di bidang musik, nah ada salah satu musik khas Indonesia dari hasil peninggalan bangsa Portugis. Namanya musik apa? Iya, musik keroncong. Jadi, musik keroncong itu merupakan hasil akulturasi musik yang dibawa bangsa Portugis dengan musik khas Indonesia. Menghasilkan kebudayaan namanya, musik baru namanya musik keroncong. Tuh. Dan musik keroncong pun juga masih berkembang sampai sekarang. Bahkan ada muncul musik-musik keroncong modern yang mana menjadi musik khas Indonesia. Wah, luar biasa bukan? Nah, selain di bidang musik, juga perkembangan surat kabar di Indonesia diawali dari adanya bangsa barat di Indonesia. Jadi, bangsa barat mengenal surat kabar sampai sekarang. Ada banyak sekali surat kabar di Indonesia juga dari hasil adanya bangsa barat di Indonesia. Jadi banyak sekali dampak positif adanya penjajahan bangsa barat di Indonesia ya, di antaranya tadi sudah disebutkan. Itu di bidang sosial budaya selesai kita bahas. Selanjutnya di bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan nih ya, sebelumnya ternyata sebelum adanya politik etis di Indonesia, pendidikan itu hanya diperuntukkan bagi golongan Eropa maupun sebagian golongan bangsawan saja. Sedangkan pribumi itu jarang sekali mendapatkan pendidikan gitu. Tapi semenjak adanya politik etis di Indonesia, mulai adanya balas budi di bidang pendidikan. Jadi pendidikan mulai dibuka untuk pribumi-pribumi di Indonesia dari semua tingkat, mulai tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah kejuruan, maupun mulai muncul perguruan tinggi pada waktu masa politik etis di Indonesia. Dan sampai sekarang dampaknya bisa kita rasakan ya, di Indonesia sudah mulai berkembang pendidikan yang sangat banyak sekali, mulai tingkat usia dini sampai perguruan tinggi tuh. Nah, selain itu kemudian ya, dari adanya sekolah-sekolah, kemudian ada kebijakan politik etis di bidang pendidikan, memunculkan golongan-golongan cendekiawan Indonesia. Jadi mulai muncullah golongan terpelajar di Indonesia. Nah, golongan terpelajar inilah yang nantinya akan berjuang dalam memajukan Indonesia dan memerdekakan Indonesia terbebas dari penjajahan bangsa-bangsa barat di Indonesia. Tuh, nih ya. Jadi golongan terpelajar ini nanti yang akan mempelopori pergerakan nasional di Indonesia untuk menuju kemerdekaan di Indonesia. Nah, seperti apa materi pergerakan nasional akan kita bahas di materi selanjutnya. Dan untuk materi dampak penjajahan bangsa-bangsa barat di Indonesia cukup sekian. Nah, selain ini ya, mungkin masih banyak dampak lainnya di berbagai bidang. Nanti silahkan cari referensi sendiri. Dan apabila dari apa yang saya terangkan tadi masih banyak kekurangannya, bisa ditanyakan di kolom komentar. Ataupun mungkin mau menambahkan atau sharing-sharing juga bisa ditambahkan dan sharing-sharing di kolom komentar ya. Silahkan bertanya, nggak apa-apa, karena kalau nggak tahu terus nggak mau bertanya, ya udah jangan bertanya. Nggak ya, harus bertanya. Silahkan kalau tidak tahu ditanyakan. Oke. Mungkin cukup sekian apa yang saya sampaikan. Apabila banyak kekurangannya saya mohon maaf. Semoga sedikit yang saya sampaikan tadi bisa memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.